mudah-mudahan bukan menjadi alasan kalau bangsa Eropa itu ngitung sapi itu dengan kepalanya, kalau di Indonesia ngitung sapi dengan ekornya. Tentu jangan sampai dimaknai kita ini bangsa pengekor. Karena kita kalau ngitung apa-apa, ekornya. Berapa ekor ayam, berapa ekor kambing, berapa ekor sapi. Sementara orang Eropa sejak dulu ngitung berapa kepala sapi yang kau punya. Eksploitasi luar biasa oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Aus dan Khazraj dari hulu sampai hilir. Dan akhirnya banyak sekali ladang-ladang yang semula miliknya Aus dan Khazraj akhirnya berpindah tangan menjadi milik-milik orang-orang Yahudi ini, dan kemudian mereka orang-orang Aus dan Khazraj hanya sebagai para pekerja dan buruh-buruhnya. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan surah Al-Mutaffifin sebagai manhaj ekonomi yang harus ditegakkan di Madinah ketika kaum muslimin berhijrah untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka Ansar dari hegemoni ekonomi Yahudi, dari pasarnya orang Yahudi yang kemudian dengan demikian mereka insya Allah dengan kedatangan Islam mendapatkan keberkahan syariat, keberkahan aturan Islam. Jadi Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah, ini membawa sahabat-sahabat yang memahami manhaj ekonomi Al-Quranul Karim. Seperti Utsman ibn Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka punya proyek peradaban untuk menyelamatkan ekonomi Madinah dari ekonomi ribawi, dari ekonomi gharar, dari ekonomi tipu-tipu, dari ekonomi penuh kecurangan dalam takaran dan timbangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi nilai Islam ini hadir, masuk menjadi bagian yang hendak menguatkan orang muhajirin sekaligus orang-orang Ansar dari keadaan Madinah yang penuh dengan tipu daya ekonomi orang-orang Yahudi pada masa itu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada awal hijrah, maka kita juga bisa bercermin dengan keadaan umat Islam pada hari ini, di mana kita terjajah secara sistemik oleh sistem ekonomi yang sangat tidak adil, yang sangat tidak berpihak kepada umat, berpihak kepada orang-orang yang golongan ekonomi lemah. Semuanya berpihak kepada kapital, modal. Maka kenapa kita menyebut ekonominya kapitalistik? Kapit itu artinya kepala. Dulu pada masa pra-revolusi industri di Eropa, kekayaan seorang dinilai dengan dia punya berapa kepala ternak atau punya berapa kepala di bawah kuasa feodalnya. Maka disebut sebagai kapita, itu artinya modal. Karena modalnya dihitung dengan kepalanya. Ini mudah-mudahan bukan menjadi alasan kalau bangsa Eropa itu ngitung sapi itu dengan kepalanya. Kalau di Indonesia ngitung sapi dengan ekornya. Tentu jangan sampai dimaknai kita ini bangsa pengekor. Karena kita kalau ngitung apa-apa, ekornya. Berapa ekor ayam, berapa ekor kambing, berapa ekor sapi. Sementara orang Eropa sejak dulu ngitung berapa kepala sapi yang kau punya. Bahkan berapa kepala keluarga yang ada di dalam kekuasaan feodalmu. Itu yang kemudian mendasari sebutan kapita yang menjadi asal kata dari modal. Nah, kapital yang kemudian terjadi di sini, ini menjadi sistem ekonomi Eropa yang kemudian didasarkan pada ar-ra'simal, bahasa Arabnya ar-ra'sumal atau kapitalisme. Ekonominya kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Maka terjadilah peradaban pasar.
Sementara Islam membangun peradaban masjid. Jadi kalau tadi lihat urutannya, persaudaraan, masjid, baru pasar, baru sosial politik. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya kredo peradaban yang penting untuk kita perhatikan. Ini antum harus hafal dan tahu. Kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Sudah hafal? Kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Kalau nilai-nilai masjid dibawa ke pasar, maka pasar itu akan semarak. Kenapa? Karena semua orang punya kesempatan yang sama, di situ ada asas-asas keadilan, di situ tidak ada riba, di situ tidak ada penipuan, di situ tidak ada pengurangan takaran dan timbangan, di situ tidak ada gharar, transaksi-transaksi yang tidak jelas selalu merugikan salah satu pihak, di situ tidak ada transaksi yang kemudian tidak tercatat karena amanah Quran, ayat terpanjang dalam Al-Quran Karim, satu halaman penuh, surah Al-Baqarah ayat ke-282, ayat tentang apa? Ayat tentang transaksi tidak tunai yang harus ditulis hitam di atas putih, dipersaksikan oleh dua saksi yang adil. Kalau nilai pasar dibawa ke masjid, maka sebaliknya, masjidnya akan mati. Pergi ke masjid nyari untung, adanya ari untung. Kalau nyari untung dibawa ke masjid dengan prinsip ekonomi pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Kita diajari dulu prinsip ekonomi begitu, maka kemudian masjidnya akan rusak. Tapi tadi kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Masjidil Haram itu dengan pasar di sekitarnya menang atau kalah? Minimal kalau adzan kiosnya masih pada ditutup. Mudah-mudahan masih menang. Maka Anda bisa lihat pasar di sekitar Masjidil Haram itu hidup atau mati? Hidup sekali. Bahkan harga tanah termahal di dunia itu tanah di mana? Di dekat Masjidil Haram. Ketika Raja Abdullah membebaskan untuk wakaf Raja Abdul Aziz dulu di sekitar Masjidil Haram itu, tanahnya sudah dihargai 10 miliar per meter. Di Indonesia ini juga kecil-kecilan kami merasa. Salah satu tanah yang harganya mahal di Jogja itu dekat Masjid Jogokarian. Di masjid kami itu kemarin baru ada orang jual tanah kosong masuk gang dari jalan Jogokarian itu. Tapi karena dekat Masjid Jogokarian itu, padahal kita ini pinggiran kota, pojok selatan, jauh dari pusat kota di Malioboro dan sebagainya. Tapi harga tanah di dekat Masjid Jogokarian itu per meter 10 juta rupiah. Kalau masjidnya hidup, mengalahkan pasar, maka pasarnya juga hidup. Tetapi kalau pasarnya mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Pertanyaan saya, di Indonesia sistem ekonominya ekonomi masjid atau ekonomi pasar? Ini repot. Dulu risalah Islam datang, maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk melakukan survei pasar-pasar di kota Madinah yang dikuasai Yahudi. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendata, ya Rasulullah, di sana pasarnya Yahudi Bani Nadir, di situ begini. Dia sampaikan laporan. Di sana pasarnya Yahudi Bani Qainuqa, maka begini karakteristik pasarnya. Di sana pasarnya Yahudi Bani Amr, maka begini. Di sana pasarnya Yahudi Bani Auf, maka begini. Di sana pasarnya Yahudi Bani Quraidah, maka begini. Karakter semua pasar Yahudi dilaporkan kepada Nabi SAW oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Nabi SAW bersabda, bukan seperti itu pasar kalian, bukan seperti itu pasar kalian, bukan seperti itu pasar kalian, bukan seperti itu pasar kalian. Pasar kalian harus ditegakkan di atas nilai baik.
Maka Abdurrahman bin Auf ditunjuk menjadi pemimpin proyek untuk memulai pasarnya kaum muslimin, dirintis di situ. Dari semula kemudian pasar ini sepi, perlahan-lahan karena ditegakkan nilai-nilai tadi, adil, tidak ada riba, tidak ada pengurangan takaran dan timbangan, tidak ada kecurangan, tidak ada transaksi yang tidak jelas, gharar, tidak ada transaksi non tunai tanpa tercatat dengan rapi. Maka kemudian semakin banyak penduduk Madinah akhirnya bergabung dengan pasarnya Abdurrahman bin Auf. Demikian pula lama-kelamaan beberapa saudagar Yahudi merasa bergabung dengan pasarnya Abdurrahman bin Auf jauh lebih menguntungkan daripada bertahan di pasar perkampungan mereka, pasar Yahudi Bani Qairadhah, Qainuqa, Amr, Bani Auf, kemudian juga Nadir dan Quraidah. Ini yang terjadi di Madinah. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita ini benar kata Pak Presiden Jokowi dulu harus revolusi mental. Karena kita sejak kecil bahkan kurikulum kita mengajari kita untuk menjadi konsumen, bukan produsen dan bukan distributor. Contoh, Anda membaca buku pelajaran kelas 1 SD, bunyinya bagaimana? Ibu pergi ke pasar, titik-titik, titik-titiknya berbunyi membeli, betul? Ibu pergi ke pasar membeli sayuran, iya enggak? Buku pelajaran bahasa Indonesia SD itu mengajarkan ibu pergi ke pasar membeli. Coba kalau kita ubah, ibu pergi ke pasar menjual. Iya kan? Berbeda kan? Karena kita sudah kemudian diposisikan sejak awal berada dalam tataran konsumen. Kalaupun menjadi produsen, berat sekali bagi kita karena ekonomi Indonesia itu ekonomi di mana orang miskin membiayai orang kaya. Contoh, ibu saya sejak tahun 90-an membina kelompok usaha kecil ibu-ibu rumah tangga di desa kami. Produknya waktu itu adalah minuman instan. Kita bikin jahe wangi instan, bikin beras kencur instan, bikin kunyit asam instan gitu ya, dikemas dengan baik. Nah produk ini kemudian ditawarkan misalnya ke supermarket besar di Jogja. Saya ikut mengantar ibu saya waktu saya SMA, saya antar ibu saya, prosedur yang harus dilewati, tesnya banyak. Begitu produk diterima, apa perjanjian tentang penjualan produk itu? Produk itu statusnya konsinyasi, dititip jualkan ke supermarket itu gitu ya. Dijual selama 3 bulan, nanti kalau bulan ketiga baru kemudian dihitung berapa yang laku, berapa yang tidak laku dikembalikan, yang laku akan dibayar tapi bayarnya sebulan kemudian, jadi total nunggunya 4 bulan dari sejak setor. Jadi pemilik supermarket yang notabene pemilik modal yang sangat besar, itu kalau sama pengusaha kecil menengah yang titip produknya untuk dijualkan, itu mereka berhutang selama 4 bulan. Sementara kalau misalnya ibu saya atau kemudian binaan-binaannya ibu saya mau belanja di supermarket itu, apakah bisa bilang nanti dihitungkan dengan harga penjualan barang saya ya? Tidak, harus bayar tunai, harus bayar cash. Maka produk jualannya orang-orang bermodal besar itu justru adalah milik orang-orang bermodal kecil yang kemudian dibayar di belakang. Sama kami di penerbit Proyomedia, kalau kemudian store ke sebuah jaringan toko buku terbesar di Indonesia, maka aturannya akan sama. Kalau mereka punya program untuk memberi diskon kepada pelanggannya, maka bukan dibayarkan utuh hasil penjualan kepada penerbit sesuai yang kemudian ada di perjanjian awal, tapi diberikan pembaruan perjanjian supaya diskon kepada diskon kepada pelanggan itu ditanggung bukan oleh toko tetapi oleh penerbit. Selalu begitu.